Bisa nggak jadi miliarder lagi kalau harus mulai dari nol? Jawabnya bisa dong. Bahkan buat orang yang pernah berhasil sebelumnya, biasanya itu jauh lebih gampang. Kenapa? Karena dia udah ngerti polanya. Dia udah pernah jatuh, dia udah pernah salah, udah ngerti jalan mana yang buang waktu dan jalan mana yang benar-benar menghasilkan uang. Orang miskin mikir cari uang itu soal keberuntungan. Orang kaya ngerti ini soal sistem. Dan kebanyakan orang gagal bukan karena mereka itu bodoh, tapi karena dari awal mereka main di level yang salah. Kalau kalian hari ini masih nol, jangan sok mau jadi investor dulu, padahal penghasilan aja belum stabil. Realita pahitnya, 0 sampai 100 juta pertama itu paling gampang lewat kerja. Iya, kerja. Punya skill, disiplin, bisa dipercaya, punya attitude yang bagus, mau belajar, dapat gaji 5 juta, 10 juta, atau bahkan sampai 15 juta. Kalau hidup kalian gak bocor ya, 100 juta pertama itu bukan sesuatu yang mustahil. Masalahnya apa? Banyak anak muda baru gajian 3 bulan udah sok jadi sultan. Cicilannya naik, lifestyle-nya juga naik, ngopi 80.000 tiap hari. Tapi investasi 100.000 aja ngerasa sangat berat. Mereka pengen terlihat kaya sebelum bener-bener kaya. Padahal orang yang serius ngebangun aset kekayaan itu fokusnya bukan gaya, tapi akumulasi aset. 100 juta pertama kalian bukan soal nominal, itu bukti bahwa kalian bisa mengendalikan diri, dan itu jauh lebih mahal daripada sekedar uangnya. Nah, setelah punya modal skill, naik level deh. Kalian gak bisa terus tukar waktu murah. Kalian harus jadi namanya self-employed. Kalian bisa jadi fotografer, editor, programmer, MUA, content creator, copywriting, ataupun jadi freelancer. Bisa jadi coach atau apapun lah. Apapun, intinya kalian dibayar mahal karena kemampuan kalian. Nah, di level ini penghasilan kalian mulai nggak linear. Kerja 1 jam bisa dibayar jutaan, tapi tetap ada masalah besar. Kalau kalian berhenti kerja, uang juga akan berhenti datang. Artinya kalian masih jadi mesin, dan banyak orang terjebak di sini seumur hidup. Kelihatannya keren, income-nya gede, tapi capek karena semua masih bergantung sama dirinya sendiri. Kalau mau naik level lebih tinggi lagi, kalian harus berhenti jual tenaga, mulai bangun sistem. Nah, ini nih bedanya self-employed sama business owner. Kalau self-employed, kalau saya nggak kerja, uang nggak akan masuk. Tapi kalau menjadi business owner, saya tidur pun sistem tetap jalan. Karena apa? Kalian punya karyawan, kalian punya tenaga yang mengerjakan semua bisnis kalian. Kalian hire orang, bangun tim, bangun SOP, bangun branding, dan di level ini uang mulai bisa di scale. Tapi saya kasih tahu ya, bisnis itu nggak seindah konten motivasi di internet. Bisnis itu stres, bisnis itu banyak tekanan, banyak saingan, bisnis itu masalah terus tiap hari. Karyawan resign contohnya, cash flow seret, kompetitor nyerang dari mana-mana, pajak negara pun juga ada, drama internal juga banyak. Makanya gak semua orang cocok menjadi pebisnis ataupun owner dari bisnis. Tapi kalau kalian berhasil melewati semua level ini, kekayaan kalian mulai bertumbuh eksponensial. Nah, sekarang kita masuk nih ke level yang berbeda. Level orang-orang yang uangnya bekerja lebih keras,
daripada dirinya. Apa dia? Menjadi investor. Dan di sini banyak orang gagal paham duluan. Mereka pikir menjadi investor itu harus kaya dulu, harus punya miliaran dulu. Padahal justru investor itu kendaraan untuk menjadi kaya lebih cepat. Saya ulangi ya. Kerja menghasilkan income, bisnis ngasilin cash flow, tapi investasi ngasilin kebebasan. Sekarang yuk kita ngomong realistis, kita ngomong masuk akal. Kalau kalian mulai dari 0 rupiah lalu berharap 100 miliar dalam 3 tahun, cuma modal nabung 1 juta per bulan, maaf, itu bukan optimis, itu halusinasi finansial. Investor profesional itu bukan cuma optimis, tapi ngerti hitungan matematika. Jadi saya kasih simulasi realistisnya, simulasi yang masuk akal. Kalau target kalian 100 miliar dalam sekitar 3 tahun, lewat ETF global pun bisa kecapai. Berarti kalian harus bermain di income besar, cash flow besar, dan leverage investasi agresif. Contohnya nih, modal awal 5M, top up 1M per bulan di instrumen global ETF agresif seperti Nasdaq 100 berbasis teknologi, seperti ETF semikonduktor ataupun ETF AI, ataupun bisa juga di ETF Bitcoin Spot. Target return agresifnya sekitar 30% sampai 50% per tahun saat market bullish besar. Bisakah itu? Bisa banget. Mustahil nggak? Tidak. Tapi ini level orang yang income bisnisnya udah besar, udah disiplin banget, ngerti market cycle, tahan volatilitas, punya mental yang kuat, dan gak panik setiap market merah. Misalnya nih, modal awal kamu 5M, tambah rutin 1M tiap bulan, return rata-rata 40% per tahun. Saat bull market besar, dalam 3 tahun portofolio kalian bisa mendekati atau bahkan melewati puluhan miliar rupiah. Kalau market lagi gila seperti era AI boom, crypto boom, atau tech rally besar, loncat ke 100M itu bukan sesuatu yang mustahil. Tapi masalahnya kebanyakan orang pengen hasil level investor kelas atas dengan mental level penonton TikTok. Baru rugi 5% udah panik banget. Baru market turun dikit aja langsung bilang, aduh investasi itu haram, scam, berbahaya, buktinya aku rugi 5%. Padahal Warren Buffett aja pernah minus miliaran dolar di atas kertas. Kalian tahu kenapa orang miskin itu susah banget kaya? Karena fokus mereka cuma bekerja demi untuk bertahan hidup. Sementara orang kaya fokus membeli aset. Orang miskin beli gengsi, cicilan, validasi sosial. Sedangkan orang kaya membeli saham, membeli bisnis, membeli ETF global, dan membeli aset produktif. Satu sibuk terlihat kaya, yang satunya sibuk untuk menjadi kaya. Dan hasilnya 10 tahun kemudian beda, hidupnya jauh banget. Kenapa ETF global pilihannya? Karena ETF global itu ibarat kalian membeli masa depan dunia. Kalian gak bertaruh pada satu perusahaan doang. Kalian membeli kumpulan perusahaan besar dunia. AI, teknologi, chip, cloud, robotik, energi masa depan, perusahaan-perusahaan raksasa yang produknya dipakai miliaran manusia setiap harinya. Dan lucunya banyak orang Indonesia hafal harga skincare, hafal gosip-gosip artis, tapi nggak tahu cara membeli aset yang bisa ngerubah garis keturunan keluarganya. Nah, itu sih tragis menurut aku. Kalau hari ini kalian masih kecil, kalian jangan minder. Semua orang besar itu juga pernah mulai dari nol. Tapi kalian harus sadar, tidak ada orang yang jadi kaya karena rajin bekerja. Kerja itu cuma kendaraan awal. Kekayaan besar lahir dari kepemilikan aset,
dari compounding, dari kesabaran. Dan satu lagi nih, berhenti berharap hidup berubah cuma karena motivasi. Motivasi tanpa aksi, nah itu cuma hiburan. Mulai deh bangun skill, naikin income kalian, bangun bisnis, beli aset global. Karena di dunia modern hari ini, yang paling berbahaya bukan orang miskin, tapi orang yang penghasilannya habis untuk terlihat sukses, sementara diam-diam masa depannya kosong, jong. Uang besar tidak datang kepada orang yang rajin kerjanya, tapi kepada orang yang paling lama menahan ego dan paling konsisten ngumpulin aset. Kalau kalian serius mau kaya raya, berhenti sibuk terlihat mahal, mulailah sibuk menjadi pemilik.